Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen manajemen SDM 2 dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang refleksi pengelolaan SDM dan kepemimpinan di Kanwil DJBC Sumbaktim. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur atau Kanwil DJBC Sumbaktim adalah unit vertikal DJBC yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Kantor ini memiliki peran penting dalam pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Sumatera Bagian Timur. Wilayah kerjanya mencakup beberapa kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai, antara lain KPPB CTMPB Palembang, KPPB CTMPB Jambi, KPPB CTMPC Pangkal Pinang, dan KPPB CTMPC Tanjung Pandan. Kanwil DJBC Sumbaktim aktif dalam berbagai program strategis, salah satunya adalah Gempur Rokok Ilegal, yang bertujuan untuk memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. Program ini dilaksanakan melalui operasi pasar, edukasi ke sekolah-sekolah atau Customs Goes to School, kegiatan publik seperti Custom on the Street, serta sosialisasi melalui media sosial dan media cetak. Selain itu, Kanwil DJBC Sumbaktim juga menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat pengawasan di wilayahnya. Selama periode Desember 2018 hingga Oktober 2023, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur mengalami berbagai dinamika, termasuk dalam aspek kepemimpinan yang memengaruhi jalannya tugas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu pengalaman berkesan yang saya amati selama bekerja adalah bagaimana kepemimpinan di kantor ini berhasil menjaga stabilitas dan kinerja organisasi di tengah berbagai tantangan, salah satunya pandemi COVID-19. Gaya kepemimpinan yang diusung oleh para kepala kantor selama periode ini dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif. Misalnya, saat pandemi COVID-19 melanda, pimpinan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur mengambil langkah cepat dengan mengadopsi sistem kerja fleksibel tanpa mengabaikan fungsi pengawasan. Pimpinan mendorong penggunaan teknologi digital untuk koordinasi lintas kantor, termasuk pelaporan berbasis daring, serta peningkatan pengawasan melalui pemanfaatan data intelijen. Selama periode ini pula, kampanye nasional Gempur Rokok Ilegal menjadi fokus utama. Pimpinan wilayah tidak hanya mengeluarkan instruksi pelaksanaan, tetapi aktif membangun semangat kolektif melalui pendekatan bottom-up. Beberapa kegiatan yang saya perhatikan antara lain, pimpinan yang secara langsung turun ke lapangan untuk memantau kegiatan operasi pasar, menyapa masyarakat, serta memberikan pembekalan kepada petugas lapangan. Hal ini menunjukkan teladan nyata yang membuat pegawai merasa lebih dihargai dan terlibat. Salah satu hasil nyata dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah meningkatnya sinergi antar unit dan pemangku kepentingan. Saya mengamati bahwa selama periode ini, Kanwil DJBC Sumbaktim gencar menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta pelaku usaha dalam mengawal arus barang ekspor dan impor. Pimpinan tidak hanya hadir sebagai pengarah, tetapi sebagai fasilitator yang aktif menghubungkan kepentingan antar instansi. Budaya kerja yang terbuka dan partisipatif mulai terbentuk. Terlihat dari seringnya forum dialog internal, penyampaian aspirasi pegawai, serta ruang inovasi seperti kontes ide layanan dan efisiensi operasional yang didorong langsung oleh para kepala kantor. Hal ini bukan hanya berdampak pada kinerja organisasi, tetapi juga meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi bea dan cukai. Selanjutnya, analisis kelebihan kepemimpinan berdasarkan perspektif MSDM. Yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional. Dengan analisis, pemimpin di Kanwil DJBC Sumbaktim menunjukkan karakteristik transformasional, mampu menginspirasi, memberikan visi, dan mendorong inovasi. Keterlibatan langsung pimpinan dalam program seperti Gempur Rokok Ilegal dan forum dialog internal memperkuat ikatan emosional dan profesional antara pimpinan dan pegawai. Dengan implikasi SDM, meningkatkan motivasi intrinsik, keterikatan karyawan, dan loyalitas pegawai terhadap institusi. Yang kedua, penerapan manajemen kinerja yang adaptif. Dengan analisis, pada masa pandemi, pemimpin responsif terhadap kondisi eksternal dengan menerapkan fleksibilitas kerja tanpa mengurangi pengawasan. Ini mencerminkan pemahaman mengenai pentingnya adaptasi terhadap konteks dalam mengelola kinerja pegawai. Dengan implikasi SDM, mendorong keberlangsungan layanan publik, menurunkan stres kerja, serta menjaga produktivitas pegawai di masa krisis. Yang ketiga, penguatan budaya organisasi yang kolaboratif. Dengan analisis, pimpinan aktif membentuk budaya kerja yang kolaboratif dengan memperkuat komunikasi lintas unit dan sinergi dengan instansi eksternal. Budaya ini membantu mempercepat proses dan mengurangi silo antar bagian. Dengan implikasi SDM, menumbuhkan rasa kepemilikan, mendorong inovasi, dan meningkatkan koordinasi operasional. Kemudian, analisis kekurangan yang berpotensi terjadi apabila tidak diantisipasi. Yang pertama, minimnya pengembangan kompetensi terstruktur. Dengan analisis, meskipun kepemimpinan mendorong keterlibatan dan kinerja lapangan, observasi di beberapa tempat menunjukkan beberapa organisasi belum mempunyai sistem pelatihan terstruktur yang berkelanjutan. Dengan implikasi SDM,
potensi stagnasi kompetensi di kalangan staf pelaksana sehingga pengembangan karir menjadi kurang merata. Yang kedua, keterbatasan sistem penilaian kinerja individu. Dengan analisis, penilaian kinerja masih cenderung bersifat kolektif atau berbasis output tim, bukan berbasis tujuan individu. Ini bisa mengaburkan kontribusi individual dalam tim. Dengan implikasi SDM, pegawai berprestasi tidak terdiferensiasi dengan jelas, berpotensi menurunkan motivasi dan akuntabilitas personal. Yang ketiga, kelemahan pada aspek perencanaan sumber daya manusia. Dengan analisis, tidak ditemukan indikasi kuat bahwa proses suksesi atau penempatan sumber daya manusia berbasis potensi jangka panjang telah menjadi bagian sistemik dari strategi kepemimpinan di beberapa organisasi. Dengan implikasi SDM, risiko kekosongan posisi strategis atau ketergantungan pada satu figur pemimpin yang menyebabkan regenerasi pimpinan bisa terhambat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan potensi kekurangan ini bisa dihindari dan dimitigasi oleh Kanwil DJBC Sumbaktim. Lalu, apabila sempat terjadi masalah, apa sih solusi yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan antara lain, yang pertama, bangun sistem pengembangan kompetensi berkelanjutan atau continuous learning. Dengan mengambil langkah seperti yang pertama, buat kurikulum pelatihan internal berdasarkan kebutuhan kompetensi tiap bidang. Yang kedua, manfaatkan e-learning bea cukai yang sudah ada secara optimal dan tetapkan target penyelesaian modul pelatihan bagi pegawai. Dan yang ketiga, libatkan pegawai senior sebagai coach atau mentor bagi junior, terutama dalam rotasi lintas fungsi. Hal ini memiliki efek positif, yaitu meningkatkan kompetensi fungsional dan kesiapan rotasi atau promosi internal. Kemudian yang kedua, terapkan sistem penilaian kinerja individual yang terukur. Dengan mengambil langkah seperti terapkan sistem KPI individu berbasis SMART Goals. Yang kedua, gunakan aplikasi sederhana, misalnya Excel Dashboard atau tools DJBC yang tersedia untuk merekam target dan capaian pegawai. Kemudian yang ketiga, sertakan feedback 180 derajat dari atasan dan juga rekan kerja sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Hal ini memiliki efek positif, meningkatkan rasa tanggung jawab dan transparansi dalam pengukuran kinerja. Yang ketiga, kembangkan program talent pool atau suksesi kepemimpinan dengan mengambil langkah seperti identifikasi pegawai dengan potensi tinggi melalui penilaian kinerja dan kompetensi soft skill. Yang kedua, tawarkan mereka penugasan strategis atau pelatihan manajerial. Yang ketiga, siapkan jalur karir fungsional dan struktural yang transparan untuk mencegah stagnasi. Hal ini memiliki efek positif, menjaga kesinambungan kepemimpinan dan retensi pegawai potensial. Yang keempat, perkuat sistem komunikasi internal yang terstruktur dengan mengambil langkah seperti bentuk forum komunikasi internal rutin untuk menyampaikan aspirasi inovasi dan isu operasional. Yang kedua, gunakan survei internal untuk menjaring pendapat pegawai tentang lingkungan kerja atau kebijakan. Hal ini memiliki efek positif, pegawai merasa didengar dan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yang pertama, kepemimpinan tidak hanya soal jabatan, tapi keteladanan. Pemimpin yang efektif bukan hanya memberi perintah, tapi yang ikut turun ke lapangan, mendengar, dan memberi contoh nyata. Yang kedua, adaptabilitas adalah kunci bertahan dan berkembang. Di masa pandemi, organisasi tetap berjalan karena pimpinan dan pegawai mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan situasi. Yang ketiga, kinerja tim yang kuat berasal dari keterlibatan individu. Kinerja kolektif hanya bisa dicapai jika individu merasa dihargai, punya tujuan jelas, dan diberi ruang untuk berkembang. Yang keempat, budaya organisasi terbentuk dari komunikasi yang terbuka. Forum dialog dan partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan mendorong keterlibatan emosional dan rasa memiliki. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia bukan kegiatan tambahan, tapi investasi strategis. Ketiadaan program pengembangan berkelanjutan bisa membuat kompetensi stagnan dan regenerasi kepemimpinan terhambat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.